Kunci kebahagiaan. Bagaimana meraih kunci kebahagiaan? Jadi apa sih sebenarnya bahagia itu? Ini tergantung sama definisinya ya. Kebahagiaan itu sebenarnya mungkin kalau para pakar menerjemahkan itu, kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati. Jadi jauh dari segala kegelisahan itu, yang artinya pokoknya tenanglah intinya. Itu bahagia. Belum tentu senang ya, belum tentu senang karena hal yang menyakitkan pun kalau itu menyangkut tentang ketentraman hati, ketenangan hati, ketenangan jiwa, itu juga bisa disebut sebagai bahagia. Ketika Bilal bin Rabah dipaksa oleh majikannya untuk menolak mengakui keislamannya, untuk menolak Rasulullah sebagai Rasulnya, itu dia disiksa sampai berdarah-darah, dipukuli, dicambuk, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dirasakan oleh Bilal, justru ada rasa ketenangan di dalam hatinya. Jadi kebahagiaan itu kadang-kadang juga tidak terkait dengan kesenangan. Hal yang menyakitkan pun secara fisik bisa juga mendatangkan kebahagiaan atau kegembiraan. Oleh karena itu, bahagia menurut definisi ini adalah ketenangan hati. Banyak orang mengaitkan kebahagiaan itu dengan materi. Dan itu yang biasa lazim. Biasa kita jumpai orang itu mendefinisikan kebahagiaan itu keterkaitan dengan materi. Masalahnya sebenarnya tidak. Kebahagiaan itu terkait dengan ketentraman jiwa dan ketenangan hati. Sehingga di dalam Islam kita akan memperoleh kebahagiaan itu dengan beberapa cara. Salah satu di antaranya cara yang umum, yang ini juga perlu dijelaskan secara rinci sebenarnya. Cara yang umum adalah cara untuk memperoleh kebahagiaan itu adalah dengan sabar. Ya, dengan sabar. Falana beluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat fabassiris sabirin. Jadi aku benar-benar, kata Allah, benar-benar akan menguji manusia dengan berbagai macam hal, rasa takut, rasa khawatir, kemudian rasa kelaparan, kemudian krisis keuangan, kemudian kesehatan, dan bahan pangan. Itu semua adalah ujian. Dan bagi orang yang bersabar, dia akan menemukan rasa kebahagiaan itu. Jadi bahagia itu walaupun dalam kondisi krisis juga akan ada begitu. Jadi tidak hanya dalam keadaan sejahtera secara kasat mata saja, tapi dalam keadaan tertentu pun dia akan merasakan ketenangan. Jadi pada musim penjajahan dahulu, orang tua kita atau nenek moyang kita juga, apakah mereka tidak bahagia? Mereka bisa menemukan bahagia itu karena bahagia itu sifatnya universal. Walaupun dijajah, walaupun tertekan, tapi mereka merasakan ada kebahagiaan itu karena kebahagiaan itu tidak dibutuhkan dengan keadaan zahir. Karena bahagia itu ditentukan dengan keadaan batin. Kalau justru orang dulu itu santai-santai itu. Zaman krisis, ekonomi susah, pangan susah, anaknya akeh-akeh itu. Itu cuman biyen. Zaman saiki malah beda nih. Zaman saiki itu bahan pangan banyak. Di sini itu ndak ada buah naga tapi ndak ada wite tapi buahnya banyak. Apel ora ono wite, buahnya akeh. Timun ora ono wite, buahnya akeh. Jadi kita ini makmur sekarang ini, tapi yo duwe anak do wedi akeh. Pak Trisno sing kendel nih. Berapa Pak? Jadi sekarang itu
Karena kebahagiaan kita ini sekarang mulai kita ini mematerialkan ya, mengukur tentang kebahagiaan kita. Wah, nek duwe anak akeh iki wedi, engko wedi lek ngurus piye. Duwe bojo akeh wedi lek ngurus piye. Jadi mestinya enggak usah takut begitu ya. Karena sumber kebahagiaan itu adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kalau kita bersabar, ya hidup ini begini loh. Ketika kita ini sudah dihidupkan oleh Allah, itu kita ini harus benar-benar memaknainya sebagai kenikmatan yang luar biasa. Pagi-pagi sudah dibangunkan kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk melaksanakan amal soleh, begitu ya. Itu harus disyukuri karena tidak semua orang bisa begitu. Dan waktu kita dulu juga bisa begitu. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa begitu. Pagi-pagi sudah bisa sholat jamaah di masjid, sudah bisa ikut pengajian. Yang tidak banyak orang bisa melakukan seperti itu. Itu mestinya menjadikan diri kita ini bahagia, ketenangan begitu, ketenangan dan ketentraman. Karena salah satu di antara kunci bahagia juga adalah melaksanakan ketaatan. Melaksanakan ketaatan kepada Allah itu berimbang dengan menjauhi larangan. Jadi ketika kita ini menjauhi larangan, sebenarnya kita ini berimbang dengan telah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi melaksanakan ketaatan itu berimbang dengan menjauhi larangan. Jadi ketika kita ini, simpelnya begini loh, ketika kita melaksanakan suatu ketaatan pada Allah, itu misalnya ya sholat tahajud lah misalnya ya. Sholat tahajud itu kan melaksanakan ketaatan pada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Allah. Itu sebenarnya berimbang juga dengan orang yang tidur. Orang yang tidur tapi tidurnya dia itu menjauhkan diri dari maksiat. Jadi punya niat aku turun iki timbangane napa niku? Timbangane ngobrol dengan orang yang tidak ada manfaatnya. Misalnya timbangane saya ini tidur di tempat yang orang-orang nakal begitu dan lain sebagainya. Itu berimbang jadi. Walaupun dia itu tidak melakukan ketaatan tapi dia ini menjauhkan dari kemaksiatan, itu nilainya sama. Itu nilainya sama. Kita sering dengar itu pada masa sahabat Rasulullah SAW itu pernah mengadakan sebuah likoan kecil dengan para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Dzar, kemudian ada Ali sedang berkumpul. Kemudian Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang ini orang ahli surga begitu. Kemudian ada Ibnu Abbas begitu. Kemudian enggak lama setelah itu ada orang muncul dumuk sholat gitu. Terus kemudian pada hari berikutnya Rasul bercerita lagi, sebentar lagi akan datang ini ahli surga ini. Pada waktu likoan yang mirip dengan di hari berikutnya. Kemudian dia melihat ada orang itu lagi datang begitu. Ada orang itu lagi datang. Hari ketiga pun juga begitu. Ketika Rasulullah dengan para sahabat itu berkumpul, Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang itu ahli surga begitu. Kemudian Ibnu Abbas itu penasaran sebenarnya apa yang istimewa dari orang ini sehingga dia disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. 3 kali disebut sebagai Rasulullah sebagai ahli surga. Kemudian dengan suatu alasan dia berusaha untuk arep nginep di rumahnya si ahli surga ini. Kemudian alhasil dia nginep di rumahnya ini selama 3 hari. Hari pertama dia lihat tidak ada yang istimewa. Malam juga ngorok begitu loh. Enggak tidak sholat lail gitu. Biasa aja. Pagi juga biasa saja. Tidak ada amalan-amalan akhirat yang istimewa dari dia begitu. Sampai hari ketiga pun karena batas kita ini bertamu itu 3 hari. Rentuk lebih. Kecuali mudik Pak ya. Kalau mudik boleh. Kalau mudik itu 1 bulan boleh ini. Pak Tri ini mudik ya. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Tri sedang kena Kena ujian penyakit COVID-20 ya. COVID-20 kan tahun 2020. Tidak apa-apa itu penyakit tidak membahayakan. Jadi terus kemudian sahabat penasaran kenapa ini
Ternyata kok tidak ada yang istimewa dari apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Kemudian dia ditanya, wahai sahabat Rasulullah SAW. Ketika kami berbincang dengan Rasulullah mengatakan akan datang seorang ahli surga. Yang datang kamu. Besok lagi begitu lagi, besoknya lagi begitu lagi. Sehingga aku penasaran. Sebenarnya apa yang istimewa darimu kok ini? Terus kemudian dia bilang bahwa dia melakukan hal yang biasa saja. Saya itu tidak punya amalan yang istimewa. Saya itu melakukan hal-hal yang biasa saja. Mungkin karena saya ini selama ini selalu bersikap jujur. Saya ini selalu bersikap jujur. Sehingga saya ini mungkin masuk dalam ahli surga. Jadi itu Pak. Dia bersikap jujur, dia berusaha untuk menjauhkan dirinya ini dari kemaksiatan. Cuma itu saja. Tidak ada yang lain. Sedangkan dia ketaatan itu biasa gitu. Makanya itu saya sampaikan di awal tadi bahwa menghindarkan diri kita dari ketaatan itu bagian dari berimbang dengan melaksanakan ketaatan itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting bagi kita melaksanakan niat dengan sebaik-baiknya untuk segala aktivitas kita ini agar menjadikan kita ini bahagia itu, gembira itu. Bahagia di saat apapun itu. Di saat apapun itu. Kalau kita ini memikirkan hal-hal yang ya sifatnya ukhrawi, sifatnya akhirat ini membuat diri kita ini menjadi gembira, menjadi bahagia. Tapi kalau hal-hal yang kita pikirkan itu tentang dunia itu biasanya membuat kita ini menjadi resah, menjadi galau, menjadi ya walaupun itu berupa nikmat ya, berupa nikmat. Kita nikmat punya mobil, nikmat punya rumah, nikmat punya apa saja. Kemudian kita berterus-terusan memikirkan tentang hal itu akan menjadikan kita ini lama kelamaan akan menjadi resah kalau berkaitan dengan dunia. Tapi kalau berkaitan dengan akhirat, kita mikirin tentang akhirat ya, mikirin tentang surga, mikirin tentang balasan Allah di surga, mikirin tentang kenikmatan surga, itu membuat diri kita ini menjadi semangat, menjadikan kita bahagia. Paling tidak ya lali utang gitu ya. Terus nopo meleh, lali duwe masalah itu lali. Duwe masalah itu lali kalau kita ini sering-sering berpikirnya tentang akhirat. Kebanyakan kita ini fokusnya berpikir tentang dunia dan bagaimana menggapainya. Sehingga kita ini alih-alih bahagia justru menjadikan kita ini semakin terpuruk. Kenapa? Karena tidak berimbang apa yang kita inginkan dengan hasil kenyataan yang kita dapatkan. Itu yang kita inginkan dengan hasil yang kita dapatkan itu tidak berimbang. Kenyataan dengan keinginan itu berbeda. Itu kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat itu akan selalu berimbang. Bahkan itu kita akan mendapatkan fadilah-fadilah yang lebih besar lagi. Jadi pertama, kembali lagi kunci kebahagiaan itu kita dengan sabar bahwa dengan segala ujian Allah kita terima dengan apa adanya. Ini hampir semua cara kita untuk menempuh kebahagiaan itu hampir semuanya sama, tetapi dengan istilah yang berbeda-beda. Yang kedua adalah dengan cara syukur. Kunci kedua dalam bahagia itu adalah syukur. Sekali lagi sering saya sampaikan, syukur itu intinya kembali kepada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa itu bersyukur, barang siapa berterima kasih, sebenarnya hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Namun apabila kalian kufur, kalian ingkar, maka sesungguhnya nikmat Allah itu azab Allah itu sungguh amat pedih. Jadi syukur itu intinya adalah ya segala yang ada ini kita nikmati gitu ya. Kita nikmati dengan penuh rasa terima kasih. Jadi tidak pernah gresulo ya, tidak pernah tidak nyaman begitu loh. Semuanya nyaman. Yang diberikan Allah itu semuanya nyaman. Pagi hari kita menghidup udara dengan dalam gitu, kemudian kita keluarkan, itu rasanya itu melebihi mendapatkan uang 100 juta. Begitu kira-kira.
Jadi pagi hari kita bangun itu kita bisa menikmati, ya Allah, dunia itu enaknya bukan main seperti ini ya. Itu tuh dengan penuh rasa syukur begitu loh. Ya Allah, si urip ya. Karena berjuta-juta orang di sana di kuburan itu orang pada mati semua. Dan mereka semua pengen hidup. Semua pengen hidup untuk beribadah, untuk beramal soleh. Sedangkan kita ini tiba-tiba dihidupkan, sekarang itu masih hidup gitu loh. Lalu bagaimana kita harus tidak bersyukur? Mestinya kita bersyukur, bergembira. Pagi-pagi sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Terus kemudian segala kondisi itu tidak ada yang tidak harus kita syukuri. Karena ini yang terbaik bagi kita saat ini, itu yang keadaan kita saat ini. Ini yang terbaik bagi kita. Tidak, yang terbaik itu bukan yang kita inginkan. Kadang-kadang kita merasa yang terbaik itu yang kita inginkan. Pengennya duwe mobil sing apik, pengennya duwe sepeda motor sing apik. Tapi itu tidak, bukan itu yang terbaik. Yang terbaik itu apa yang terjadi saat ini. Yang terjadi pada kita saat ini adalah yang terbaik. Yo, kondisinya kayak ngene iki, apa ini, serba kekurangan misalnya, serba kekurangan itu tidak membuat diri kita ini menjadi khawatir kalau kita ini penuh rasa syukur. Nyatanya kita masih punya tangan, masih punya kaki, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya gigi yang masih berfungsi begitu. Jadi itu semua mestinya kita syukuri. Kita nikmati, kita syukuri bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali coba makan tuh diresapi gitu ya, makan nasi itu diresapi. Mangan Masya Allah, nikmatnya makan. Minum juga begitu. Ya Allah, nikmatnya minum. Biasanya ada minumnya enggak sih Pak? Biasanya ada ya kalau Ahad pagi. Ini libur ya? Oh, terus ngelak. Kok kelingan bahas ngombe, kok kelingan ngombe. Jadi apa ini? Ya kita nikmatilah gitu. Yang apa yang ada sekarang ini kita nikmati. Duwe oma ya kontrak ya dinikmati, alhamdulillah kontrak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau tak ngombe sing ngolah arane. Pokoknya apa yang ada sekarang ini kita nikmati saja. Kita nikmati dengan penuh rasa syukur. Sekali-kali merenung, kemudian menarik nafas. Apa sih yang kurang dari yang pemberian Allah? Allah memberikan kita ini kadang berlebih-lebih gitu loh. Kita ini suudzon kita ini kebanyakan. Suudzon katanya dikirain Allah itu ngasih kita ini ya tidak yang seperti kita inginkan. Kalau orang semua minta seperti diinginkan kemudian dikabulkan oleh Allah, wah ini dunia ini akan menjadi kacau. Dunia akan menjadi kacau karena semua orang pengen apa Pak? Pengen sugih. Semua orang pengen pengen makmur gitu ya. Semua orang pengen makmur. Padahal tidak seperti itu. Dunia memang didesain oleh Allah untuk tidak seperti itu. Kalau semua orang sugih terus sing dadi pembantu sapa? Sing dadi tukang sapa? Kabeh wong dadi bos, sing dadi tukang sapa? Semua orang jadi majikan, sing dadi rewange sinten. Ya, jadi memang hidup didesain begitu itu. Kalau kita saat ini sebagai rewang, ya sudah, diterima saja, dinikmati kita ini sebagai rewang, sebagai pembantu. Toh tidak ada yang hina, memang didesain oleh Allah tidak ada yang hina seperti itu. Itu semua karunia dinikmati gitu loh. Kalau kita sementara ini sebagai kuli bangunan, ya sudah, kita sebagai kuli bangunan saja dinikmati gitu. Tidak usah diputus asa kemudian bingung gitu. Atau kalau kita ini sedang menjadi pimpinan di sebuah perusahaan atau sebuah kantor, ya tidak usah sombong. Ya dinikmati saja sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan menjadi pimpinan yang baik. Paling tidak tadi menjauhkan dari kemaksiatan. Itu penting. Jadi begitulah. Kira-kira pokoknya hidup kita ini hidup yang terbaik. Hari ini adalah hari yang terbaik. Itu harus kita pikirkan tiap hari.
hari ini itu hari yang terbaik, hari yang ternikmat. Allah memberi karunia kita yang nikmat yang luar biasa, memberi kita makanan yang luar biasa. Kadang-kadang karena hidup kita ini, kenapa Pak? Kita ini terlalu materialistik. Paham kita itu marxisme. Paham kita ini tidak terasa adalah paham marxisme. Paham materialistik. Apa-apa dihitung, dikalkulasi kita ini, apa-apa ini kita kalkulasi secara matematis. Iki untung rugine piye gitu. Rata-rata ini merasa sebagai entrepreneur gitu ya, menjadi apa-apa pokoknya dihitung gitu loh, dihitung. Karena sebenarnya kalau kita itu menghitung beneran apa-apa menjadi kebutuhan kita, maka tidak akan cukup. Tidak akan cukup karena memang keberkahan Allah itu diberikan kepada ya semua makhluk hidupnya. Semua makhluk hidupnya sudah dibagi oleh Allah dengan begitu rata. Keberkahannya juga dibagi begitu rata. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Kenikmatan Allah berupa hidup yang seperti ini itu mestinya kita nikmati yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ya kita lalai dengan kenikmatan yang besar ini. Jadi wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kalau kita ini bersyukur, Allah akan tambahkan. Jadi yang tambahan dari Allah itu kita mengiranya fisik, saudaraku. Kebanyakan kita ini berasumsi bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahnya. Menambahnya itu kita ini pikirannya fisik. Fisikanya kalau kita ini bersedekah, terus kemudian akan ditambah oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, bukan berlimpah, tapi itu kita ini konotasi kita ini fisik, selalu fisik. Selalu fisik. Padahal la'azidannakum, sebagian para ulama menerjemahkan lezat kenikmatan itu yang aslinya di dalam hati. Kelezatan itu ada di dalam hati. Manis itu ada dalam hati. Manisnya iman, halawatul iman itu ada dalam hati. Jadi bukan yang ada dalam bentuk fisik. Ya bisa jadi efeknya kita ini mendapatkan rizki yang melebihi dari ekspektasi yang kita inginkan, bisa jadi seperti itu. Tapi bukan itu sebenarnya. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya, lazidnya. Laziz itu nikmat itu asal dalam apa sih, Pak? Nikmat itu dalam apa? Dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kita nikmat itu. Bukan di luar, bukan apa yang nampak begitu loh. Bukan apa yang nampak. Orang bisa saja gawe-gawe, Isu-isu wis nganggo sepatu, nganggo celana pandang, nganggo dasi, terus nganggo jas gitu ganteng, wong kan ngira-ngira guys sukses. Tapi belum tentu. Itu kan bisa digawe-gawe. Kelihatannya sukses. Jebul mangkat ngarit, pakai dasi ke sepatu, pancar mangkat ngarit ya jadi. Artinya begini, kebahagiaan dengan rasa syukur kita Allah akan tambahkan itu bukan pada materinya, tetapi pada kenikmatan yang ada di dalam dada, dalam hati. Nah, itu yang disebut sebagai bersyukur tadi itu. Jadi kenikmatan kita itu di dalam hati. Makanya saat ini tuh dua anak itu dulang we Pak, dua anak itu dulang we. Mereka anak itu menjadikan kita ini sumber kebahagiaan. Di situ tuh ada itu kebahagiaan pada. Duwe bojo yang ngono diulang wae ngono. Mulang karo bojone men ora lunga-lunga to Mas apa-apa. Mulang bojone wae iku karena sumber kebahagiaan. Iso seperti itu kan yang penting tidak ngulang bojone wong. Jadi itu penting itu jadi. Ngulang bojo niku mergo karena tidak wis untuk pahala besar. Karena apa? Karena ngulang bojone wong niku untuk dosa. Pernah kan itu Siti Aisyah itu merasa janggal dengan sabda Rasulullah SAW bahwa di dalam kamu itu bermesraan dengan istrimu itu ada pahala. Ketika kamu hahaha dengan istrimu itu adalah pahala gitu. Rasulullah menyampaikan begitu sehingga Aisyah itu janggal. Ya Rasulullah, masa hal seperti itu mendapatkan pahala? Bukankah itu nafsu gitu? Enggak, kata Rasulullah. Kalau itu kamu lakukan dengan istrimu berarti
berarti kamu ini sedang menghindarkan diri dari melakukannya dengan orang lain. Kalau melakukan dengan orang lain kan dapat dosa. Kalau dengan istri itu makanya dia akan mendapatkan pahala. Ini penting begitu, Pak. Pemahaman-pemahaman seperti itu ini penting. Pemahaman-pemahaman. Nah, kita ini kadang-kadang memandang ya dunia materialistik tadi. Pikiran kita adalah pikiran keluar gitu. Karena kebiasaan melihat, memandang sehingga punya keinginan yang kuat. Tonggone duwe mobil apik. Ya, karena melihat tangganya. Coba lah jenengan ra tau ndelok. Tonggone duwe mobil apik itu istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ojo ndelok, ojo ndelok, ojo ndelok ngoten wiridane. Bojone dikandani rasa ndelok, rasa ndelok, rasa ndelok. Lho napa, Pak? Lha kae Pak Farhan anune anyar. Mobilnya anyar, rasa didelok gitu. Karena apa kalau didelok itu rasanya punya keinginan gitu. Kalau begitu kita punya keinginan, ya ini yang mulai berbahaya. Mulai keinginan itu punya berbahaya. Mulai itu nabung ya, gitu ku mobil. Wah, mulai ngono pikirannya. Wah, nabung ora cukup lek dihitung. Gajine wae 3 juta sesasi. Anake mbayare SPP 1 juta. Sing lanang, sing wedok 1 juta, sing nggih urip 1 juta mesti tidak cukup. Gaji 3 juta dengan anak kita 3, dengan istri 1. Ojo pikiran istri 2, baru istri 1 aja kalau dihitung tidak cukup. Lah bagaimana cukup? Dari mana cukupnya itu? Kalau kita hitung matematik. Maka kita tidak perlu hitung matematik karena yang hitung adalah Allah. Itulah disebut sebagai keberkahan. Oh, disyukuri bae gaji 3 juta ya cukup. Biyen beran duwe gaji ya cukup. Nyong beran duwe gaji tapi ya cukup. Urip kayak ini sejahtera, jenggotnya ya sedawa. Sejahtera, senang bae. Ya freeman ya. Pokoknya bahagia bae lah. Mulai sedih-sedih, mulai rada kelingan utang, ya jak bojo yo mlaku-mlaku ngono ya. Mlaku-mlaku tuku napa? Nasi kucing. Lek tuku nasi kucing ning kene kan rada isin, sing rada adoh ya. Tuku nasi kucing ning Simpang 5. Membuat diri kita seneng. Yo ndelok nyawang wong ya Allah, Bu, lho kene wong duwe mobil ngono ora bosen wong numpak mobil. Penak awake dhewe ya. Isis ora usah nganggo AC, numpak sepeda motor. Jadi banyak sisi nikmat yang mestinya kita lakukan, kita apresiasi. Banyak mengetawakan orang lain yang apa ya soal dunia itu banyak kita ketawain sajalah orang lain. Wah, Pak yo maya api biasa wae yo maya api. Sesuk aku yo maya api. Wong dene omahe ora apik-apik ya wis diterima. Ora apa-apa, ora usah ngresu. Ini berkaitan dengan materi yang ketiga yaitu tawakal yaitu tawakal. Tawakal itu ya tadi saya sudah sampaikan bahwa kunci kebahagiaan ini mirip-mirip antara sabar, syukur, tawakal, nanti ikhlas, nanti ridho. Itu tuh kan kabeh itu bahasa napa nggih? Meh podo lah istilahnya itu dari bahan bakunya itu sama. Misalnya apem, kali napa malih Pak? Dadar gulung, kali napa malih? Niku bahane wis tepung pokoke intine bahane tepung padha kabeh. Cuma terus kemudian menjadi variasi-variasi. Ya seperti itulah kira-kira. Kunci kebahagiaan itu seperti itu. Seperti tepung kemudian dengan varian-varian tertentu menjadi masakan yang berbeda-beda, menjadi makanan yang berbeda-beda. Tawakal. Tawakal itu ya usaha sebisanya. Sebisanya saja, ndak usah ngoyo. Usaha ki sak isone bae. Karena memang ternyata kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Sudah dipastikan, sudah dinas oleh Allah. La haula wala quwata. Sampeyan ki ora iso ngopo-ngopo, ora duwe kekuatan, ora duwe daya upaya. Illa billah kecuali dari Allah. Ini sudah pasti dan kita sudah sering mendengarnya, sudah sering mengetahuinya, bahkan menghafalkan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Lalu bagaimana? Ya kita ini ya berusaha saja. Sebisanya saja lah. Sebisanya saja itu saonoke wae. Wae mangkat kerja. Neng kantor ana gawean ya tengok-tengok. Berarti ngoke pengajian. Nyetel no pengajiane, pengajian Ahad Pagi An-Nur setel maning. Oh, no pengajian. Timbangane nganggur, nyetel pengajiane UAS. Kemudian pengajiannya Gus Baha, ngajiannya siapa lagi gitu.
Ya kita dengerin itu pengajian-pengajian itu, kita ini diberi kelebihan yang luar biasa pada zaman-zaman akhir ini, karena ada teknologi yang membuat kita ini bisa belajar dimanapun kita berada. Ya kita sedang bekerja, sedang menyetir, kita udah belajar. Ya itu kalau apa jenenge naik sepeda motor atau naik mobil yang terutama, kalau naik mobil itu sering-seringnya itu seringnya mesti baru berangkat langsung saya setel buka YouTube pengajian ya sambil mendengerin kan mesti ada wawasan ilmu pengetahuan. Kalau tidak begitu yang mendengerin Al-Quran karena mendengerin Al-Quran itu pahalanya sama dengan membaca Al-Quran. Ini yang kadang-kadang kita ini tidak pahami. Kita ini ngerti nih sing maca Al-Quran ini ku sing entuk pahala. Ngrungokke niku ganjarane padha karo maca. Wah, enak makanya enak. Enake menungso zaman saiki niku penak. Wong numpak motor wae entuk ganjaran. Padha uga lek nyontor sing disetel napa? Sing setel nyanyian ya padha wae entuke ya nyanyian. Kalau kita ini nyetelnya yang berpahala, ya kita akan mendapatkan pahala. Jadi zaman sekarang itu mudah mencari pahala itu mudah. Koncone dodolan HP. Koncone dodolan napa niku karpet ini, dodolan karpet di-share di napa niku Facebook napa Instagram napa. Gantian kita share itu kan sudah senang, membuat orang senang. Orang jualan kita bantu untuk dibagikan kepada orang lain, membuat orang senang. Itu kan kebahagiaan, kesenangan yang membuat ya persoalan mudah menjadi baik, menjadi amal baik. Usaha zaman sekarang itu kan seperti itu, menjadikan kita ini segalanya menjadi mudah. Wong pesen pecel aja sekarang pakai HP, tumbas pecel. Saya mau tukang dodol pecel yang nggawa HP. Mulanya saya itu kadang-kadang heran betul itu. Tapi sekarang sudah mulai menemukan jawabannya. Tak kira tidak sampai segitu, ternyata sampai segitu. Jadi di pasar hewan, iku wedhus ki larang, Pak, ceritanya. Wedhus larang, wedhus iso larang ora karuan. Kambing kok bisa mahalnya bukan main. Ini ada apa? Padahal kondisi ekonomi itu kan sepi. Resesi kan kita, kondisi ekonomi sepi. Wong akekah wae ditahan sekarang. Sesuk wae syukuran akekah. Mana oleh saiki tapi akekah ditunda. Gamane gitu. Karena apa? Karena uang lagi krisis begitu. Tetapi Pak, itu kambing itu menjadi mahal itu. Kambing itu mahal ra karuan gitu. Ndak seimbang kalau dipotong dagingnya itu dengan harganya itu tidak seimbang. Belinya 1.800.000 misalnya, kalau dipotong itu cuma dapat duitnya itu 1.200.000 begitu loh. Kira-kira begitu. Ini enggak berimbang. Terus kemudian saya sedikit ternyata itu saya punya ketemu itu orang kampung-kampung itu Pak, orang kampung-kampung itu dia memelihara kambing itu tiap hari itu kerjaannya dia ngupload wedhus ini Pak di video. Dia sebar kene Facebook tak kira kok podo harus sing sarjana iki gaweane misal. Jadi dia pinter. Wis boleh guys, murah guys. Jadi ekornya jadi Masya Allah. Jadi ini orang punya kambing dia tidak bawa ke pasar ini. Kalau dibawa ke pasar dia tidak laku, ada penawaran murah atau tidak sesuai dengan keinginan dia kan dia harus bawa pulang tuh. Dia nggak harus bawa ke pasar, nggak harus ada ongkos transport. Kalau nggak jadi orang beli juga nggak apa-apa, pembeli malah justru datang ke situ. Oh ini kira-kira saya makanya kok wedhus regane larang jebul wong kampung-kampung niku tukang ngarit niku saya niki cekelane HP. Bahkan pada waktu ngarit pun dia udah karo anake ayah dia tak ngarit saya diupload. Ya Allah gitu. Ini bahkan ada yang pinter lagi. Jadi ibu-ibu itu akhwat itu ya wanita itu arep nyekel arit karo sampinge ono sapine. Jadi wong ora ndelok sapine kuwi, ndeloke mbokne kuwi. Rondo guys. Ini cara orang berdagang zaman sekarang. Artinya begini. Artinya bahwa kita ini di zaman akhir itu diberi kenikmatan yang luar biasa ya. Kenikmatan kemudahan kita untuk beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan itu sangat mudah. Melakukan kebaikan-kebaikan itu sangat mudah. Sehingga patutlah kita syukuri itu
untuk melakukan perbuatan yang baik sebagai bagian dari kita itu menikmati kehidupan ini. Karena kalau kita seperti itu tuh sudah nikmatnya ad-dunya. Makanya kita selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Di dunia ini baik-baik gitu, sejahtera di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga sejahtera. Wa qina adzabannar. Di akhirat sejahtera itu sudah di akhirat sejahtera itu sebenarnya sudah top itu. Artinya masuk surga. Tapi kalau belum wa qina adzabannar, itulah qina adzabannar itu istimewanya. Artinya kita memohon pada Allah untuk sampai tidak pernah merasakan api neraka. Itu hebat itu. Kalau wafil akhirati hasanah, di akhirat itu baik-baik saja, artinya kita di dalam surga itu masih mungkin, sangat mungkin kita ini Pak? Mampir dulu ke neraka, tapi walaupun akhirnya ke surga. Tapi alangkah baiknya kalau kita ini waqina adzabannar. Jadi neraka ki mung krungu critane tok gitu loh. Neraka niku krungu critane tok, ora usah jajal. Kecuali Pak Tisno arep jajal ora apa-apa. Ning kalau nyong ora gelem lah, ora kepenak gitu ya. Ora kepenak. Kembali lagi tawakal. Tawakal itu berusaha sebisanya aja. Ndak usah napa niku? Risau. Kita jualan dagangan ndak laku, ndak usah risau, biarin saja loh. Ndak laku ya biasa saja. Bahkan saya ini berlebih-lebih, ini contoh saya sendiri ya Pak ya. Saya merasakan aku ki ora dodolan gitu ya. Ora dodolan ya ora iklan, ya mung pasang tomprang ning omah, ning arep omah niku ada saja orang itu datang ke rumah saya. Pak, tuku wedhuse. Pak, aku nggawa wedhus iki masakno. Ada yang, Pak, aku nggawa wedhus, nggawa beras iki masakno. Wis pokoke ada aja begitu loh orang. Ini siapa yang nyuruh ini kan? Siapa yang nyuruh? Pasti Allah ini yang nyuruh. Ya lewat, tentu saja bisa saja lewat bisikan Pak Trisno. Pak Trisno kan masake wedhus ning kono kae. Rada asem-asem piye ning kono kae. Jadi ada saja gitu loh. Ada saja, enggak usah risau. Ini yang menghambat kita ini, karena kita menghambat kebahagiaan kita ini apa? Karena kita ini risau gitu. Piye guys. Iki ono duit, tanggal sakmene wae itu membuat kita ini pusing. Dan itu yang membuat kita ini tidak bahagia. Jadi semua dinikmati aja. Hari ini kita harus nyaur utang, alhamdulillah. Paling sik nggo sore. Isuk ngomong ngono, nggo sore. Lek wis teko sore kelingan neh. Wah, iki sore iki nyaur utang. Muga-muga wong ora teko. Wis ono wae, dadi ono hal-hal yang membuat kita ini napa nggih? Apa ora bersedih ngono lho. Ora bersedih, yo tenan, basan sore ora teko wong. Jaten lagi ora teko. Wis alhamdulillah, dimaklumi. Jenengan enggak datang saya maklumi, alhamdulillah. Tekone arep nagih duit. Jadi ada saja begitu. Ada saja yang membuat kita ini alasan untuk kita ini berbahagia. Terlalu banyak bahkan alasan kita ini untuk bahagia. Kadang-kadang kita memilih, justru kita ini kadang-kadang yang memilih napa niku bersedih. Karena urusan dunia biasanya membuat kita ini sedih. Urusan dunia ini membuat kita ini rakus. Urusan dunia ini yang membuat kita ini punya keinginan yang berlebihan. Sehingga mahjubun, kita ini termahjub, kita ini terhalang dari kebahagiaan. Makanya konsep ketiga, kunci kebahagiaan adalah tawakal, yang penting usaha semampunya, sebisanya, ya sekedarnya aja, ora usah maksimal. Sekedarnya bayar. Sekedarnya bayar, seusaha ya semampunya saja. Tidak harus napa niku berlebihan, tidak harus berlebihan. Termasuk dalam beramal. Dalam beramal kita juga tidak harus menuntut kita ini sempurna. Beramal ibadah itu tidak harus sempurna sesempurna mungkin, karena kita akan menemukan kekecewaan kalau kita ini terlalu menuntut diri kita ini sempurna. Karena begitu kita ini menuntut diri kita ini sempurna, justru kita akan mendapatkan beban. Bahkan kadang-kadang ibadah menjadikan diri kita ini beban kalau kita ini menuntut sempurna. Pengennya apik banget, terus ditarget. Sedina iku maca Al-Qur'an peng 10 juz. Lama-lama menjadi beban. Ya biasa saja, sempat baca Al-Qur'an. Ora sempat ya disempatke sithik lah. Sithik-sithik lah ra apa-apa. Tapi
Jangan sampai kemudian menjadikan beban. Ibadah menjadikan tidak nyaman. Salat zuhur, kudu salat napa niku qobliyah. Qobliyah niku kan qobliyah subuh niku zuhur niku kan sunahnya kan 4 rakaat. Sunahnya kayak kita menuntut sempurna kita akan menjadi salat 4 rakaat. Kemudian zuhurnya 4 rakaat. Ba'diyah berapa? 4 rakaat lagi. Berapa kali kalau kita ini menuntut ibadah kita sempurna? Zuhur saja kita sudah berapa salat? Berapa rakaat itu salatnya? 4 sama 4. Ya, 13. 12 ya, 12. Itu zuhur kita salat sudah 12. Itu bayangkan kalau ada orang Islam anyaran gitu ya mualaf delok dhewe salat. Wah, mesti ngeluh. Wah, rasido Islam berat sebul. Salate wae ra karuan. Iki kapan mangane iki? Kapan nyambut gawe ini begitu ya. Jadi ya nggak usah menuntut sempurna, biasa-biasa wae ya, sekedarnya. Sekedarnya ya kita buat kesempatan yang terbaik, pokoknya kita nikmati ibadah kita ini ya sebaik-baiknya ya seperti tadi loh, sahabat tadi loh. Ternyata tidak ada yang istimewa dalam kehidupan ibadah dia, tetapi dia menjadi ahli surga, kata Rasulullah, karena ternyata dia hanya satu saja melakukan perbuatan jujur dan dia menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Itu sudah luar biasa, karena menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, sekali lagi saya ulang, itu sama nilainya dengan kita menjalankan taat. Jadi menjalankan taat, sing siji sholat tahajud, sing siji turu, bisa saja nilainya sama. Isogo sing turu luwih akeh isogo begitu. Bukan berarti saya mengajak kita malas ya, bukan ya. Bukan mengajak malas, tetapi ya biasa saja, tidak terlalu ini. Ora tau sholat tahajud mulane rezekimu apa jenis seret. Jadi ono dikait-kaiti kan ora ono kaitane. Jadi rezeki niku ora ono kaitane karo awake dhewe niku ngibadah. Lah awake dhewe niki ngait-ngaitke, kuwi sing salah. Salahe dhewe, salahe kowe wong. Ngait-ngaitke karo ibadah karo masalah rezeki. Dhewe-dhewe rezeki dhewe. Wong ora salat bae karo Gusti Allah diparingi rezeki sing anu wong ahli maksiat. Dodolan togel, ya. Dodolan togel duwite akeh, rezekine akeh, bojone akeh, makmur. Anake sekolah dhuwur-dhuwur. Gaweane apa? Dodol togel. Dodol nomor ono kuwi. Karo Gusti Allah dikai rezeki ra tau salat, ra tau ibadah. Bisa saja agamanya juga tidak Islam. Makanya sama sekali tidak terkait ibadah kita. Jangan sekali-kali kita mengaitkan ibadah dengan materi. Kita ini kadang-kadang masih seperti itu gitu loh, Pak. Keimanan kita ini bisa saja ada keterkaitan karena Allah kasih sayang kepada kita, tapi sebenarnya kita ini tidak perlu mengait-ngaitkan. Iman kita itu ditingkatkan dulu satu grade gitu. Jangan sampai keterkaitan kita ibadah itu dengan apa Pak? Dengan kondisi kita saat ini. Kondisi saat ini wow, apa jenenge? Utangnya lagi akeh. Kudune wiridan iki. Wiridan maca Fatihah ping 100. Fatihah ping 100 ben utange ndang lunas misalnya. Ya enggak harus begitu. Biasa-biasa saja. Kita usaha semampunya. Itu semua adalah ditakdirkan oleh Allah, pasti ada jalan keluarnya. Kita nikmati senikmat-nikmat hidup ini. Kan sama saja. Hidup ini kan ngontrak padha. Sing ngontrak beneran karo sing duwe omah. Sing duwe omah karena karunia Allah itu sama aja iki kontrak. Begitu mati yo ditinggal kabeh, dhewe ora ngerti sapa sing ngurus. Ono dhewe sing ngurus sing melanjutkan ya orang yang hidup berikutnya begitu ya. Bisa anak cucu kita, bisa saja orang lain gitu. Bisa saja orang lain. Loh dulu itu loh, sini tuh Bedang Pesona ini dulu kalau menurut sejarahnya itu saya bisa termasuk orang yang berbangga itu dulu itu miliknya mertua saya ini, tanah ini miliknya mertua saya. Karena saya masa mau gugat biar mertuaku ki omah ngene ya ini lemah ini kebun jambu dulu. Kebun jambu. Nah, tapi begitulah. Ternyata yang melanjutkan apa Pak hidup ini. Ketika mertua saya meninggal melanjutkan jenengan begitu ya. Melanjutkan hidup ini ya begitulah gitu ya. Makanya kita tidak usah risau dengan dengan urusan dunia, tidak usah risau. Yang penting bahagiakan diri kita saat ini itu ya kita nikmati, minum kita nikmati, ngopi, ngopo niku kita nikmati. Ngopo malih? Ono sarapan ra, Pak? Oh, ada berarti sarapan kita nikmati. Kok khawatir saya ngomong gitu ndak ada kan juga
Saya repot ini. Dikira hoa gitu. Kalau ada kan ya berarti ya udah usah lama-lama pengajiannya. Jadi begitulah tawakal. Kemudian yang keempat itu adalah ikhlas ya. Ikhlas itu ya ketika kita itu paling utama itu ketika kita itu mendapatkan musibah, kerugian dalam bisnis, hilang harta benda kita karena banjir, karena kena kebakaran, atau karena anak atau orang tua atau suami atau istri kita meninggal dan sebagainya, itu kan semua ini musibah yang tidak mengenakan. Ya kita ini harus sikapi dengan ikhlas. Ikhlas itu ya sudah menerima itu semua dari Allah, ya udah diminta lagi oleh Allah, ya sudah selesai gitu. Sering sekali disampaikan oleh para ulama itu ya seperti kita ini juru parkir, wong itu cuma parkir di situ bukan kendaraan saya, ketika diambil ya sudahlah. Enggak usah kita teriaki. Wih, ojo, wis dalane kono ki mbak aku, ojo, ndak bisa. Ya kita ikhlas itu begitu. Ikhlas itu ya sesederhana itulah. Sesederhana itu. Jadi ketika kita punya bisnis kemudian lancar, ordernya banyak, terus kemudian tiba-tiba kemudian bangkrut, ya sudahlah, diikhlaskan saja. Itu targetnya bangkrut ya begitu. Targetnya bangkrut tidak kemudian kita karena kita begini enggak, ya memang jatuhnya wayahe bangkrut. Wayahe berhasil ya berhasil saja. Gusti Allah arep mengangkat orang berhasil ya ora kurang-kurang gitu loh. Ada orang yang ya delalah ya, ana orang ngaji nang pinggir emperan dalan karo pemulung ngaji nang emperan dalan ya delalah, kemudian dia rezekinya dia. Kemudian dia di foto terus Pak diangkat jadi nggih niku anak buah atau anak didiknya Syekh Ali Jabir ya, yang orang Jawa Barat itu. Tapi ya sampean ra iso niru-niru ngono, Pak Trisno moro-moro nggawa karung saiki terus nggawa Al-Qur'an, terus kemudian ya ra iso dibaleni ngono kuwi. Kuwi rezekine bocah kuwi ya ra iso meri gitu loh. Carane ku sampean ya liya-liya, carane Gusti Allah iso liya-liya gitu ya. Caranya lain, beda-beda. Enggak usah kita ini ikut Pak? Ikut terharu dan ikut terharu, maksudnya ikut terharu itu terhanyut ya. Ikut terhanyut dengan suasana orang lain gitu. Kita itu konsentrasi kepada diri kita ini, amal ibadah kita bagaimana, dengan keluarga kita bagaimana, itu aja intinya. Paling berat itu kan kalau saya ini cerita apa adanya. Kalau saya itu paling berat cuma mengatasi istri saja sebenarnya. Kalau yang lain-lain itu sudah tidak ada yang berat itu. Cuma istri saja paling. Bagaimana menghibur istri, bagaimana istri itu gembira, bahagia, berseri-seri, itu aja. Kalau istri saya waduh ini berat ini. Jadi alamat yang lain-lain akan menjadi berat. Jadi yang penting itu aja. Kalau istrinya sudah aman, nyaman, ya sudah, berarti yang lain, berarti ini Allah sudah ridho ini. istri sudah nyaman, berarti Allah sudah ridho. Jadi itu Pak ya. Ikhlas. Kemudian yang terakhir itu adalah ridho. Ya 11-12 antara ikhlas dengan ridho. Ridho itu ya menerima segala ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ingat ada dua. Khairuhu wa syarruhu. Yang sering orang itu tidak terima itu syarruhu. Khairuhu wa syarruhu. Kadang-kadang juga ada orang yang tidak menerima khairuhunya. Jadi itu tidak menerima ketentuan Allah. Kebaikan itu dari Allah. Kebaikan itu dari Allah. Jadi takdir, konsep takdir bahwa hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah, baiknya itu kita terima. Baik keadaan kita ini kita terima. Jangan sampai kemudian kita khianati, kita khilafi bahwa kebaikan itu karena kita. Ini yang sering terjadi. Kebaikan yang kita peroleh, bisnis kita yang lancar, terus kemudian penjualan properti kita yang laris misalnya, itu kadang-kadang orang mensifati kita itu karena kita ini begini, karena kita begini, tapi tidak sebenarnya. Tidak, itu semuanya karena kehendak Allah. Kebaikan itu. Begitu juga ketika kita bangkrut. Ketika bangkrut juga karena kehendak Allah. Bangkrut itu ya udah bangkrut aja. Itu karena kehendak Allah. Itu diterima juga ketika bangkrut. Ketika sepi diterima, ketika ramai diterima gitu. Semuanya tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah kira-kira ya. Dalam kehidupan kita mestinya mengambil sisi-sisi kebaikan, bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu intinya ada dalam hati, bukan ada pada materi. Bisa saja materi itu menjadikan alasan atau motivasi untuk kita bahagia, tetapi bukan itu sebenarnya. Yang paling utama adalah karena ketentraman jiwa kita. Ketentraman jiwa kita ada di dalam taat. Ada dalam taat dan ada dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita sudah suka, sudah gembira datang ke masjid, itu mestinya kita sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita sudah gembira melaksanakan kebaikan, itu kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Atau ketika kita ini bisa menghindarkan diri kita dari maksiat, itu ya luar biasa. Jadi begitu Pak kira-kira ya. Mudah-mudahan manfaat.